Departemen Penerangan Ciseke Utara mempersembahkan sebuah podcast bernama BCT Strip AJG. Selamat mendengarkan. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman yang ada di rumah. Kembali lagi bersama podcast yang sudah lama tidak rekaman lagi dan baru karena tidak ada kegiatan lagi di rumah. Akhirnya gabut, kembali lagi bersama podcast BCT Strip AJG. Berarti saya tahu berarti. Stay ya. Kalau di videonya sih ini stay at beach. Kalau ini yang satu lagi di stay at Gapura. Ya, Gapura. teman-teman kembali lagi bersama podcast BCT Strip AJG dengan saya Ajay dan saya Farhan. Saya Haris. Ya, kali ini BCT Strip AJG kedatangan personil baru. Seorang ekonom muda yang dengar-dengar bentar lagi akan mengguncangkan dunia global. Kali ini calon-calon elit global ini. Kenapa tiba-tiba mau elit global? Bahaya banget. Nyerempet. Oke. Elit global ya. Ini masuk episode kedua berarti ya. Di episode 1 kita udah lama banget ya. Udah mau hampir setahun. Kita membahas... Lebih lah. Oh benar. Membahas ruang-ruang alternatif yang sulit sekali untuk didirikannya. Karena... Satu dan lain hal. Itu bukan duit sih intinya. Inti. Dari setiap permasalahan. Nah, tema episode kali ini apa nih? Teman. Gimana? Farhan sebagai seorang ekonom yang dengar-dengar sebenarnya bidang itu bidang yang paling terdampak. Tapi nggak tahu juga. Ini mah apa nih? Ya dengar-dengar kemarin di live apa ya bahwa ternyata identifikasi sebuah waktu disebut krisis tuh sebenarnya bukan apa-apa kalau dia nggak menyerang ekonomi. Jadi sepanjang sejarah ketika itu disebut krisis, pasti ada sangkut pautnya sama ekonomi. Yang jadi indikatornya ekonomi. Jadi indikatornya ekonomi. Bahkan misalnya di Perang Dunia Kedua, ya banyak perang, banyak apa, atau Perang Dunia ke-1, banyak perang atau apa, tapi karena nggak berdampak ke ekonomi, malah itu salah satu... disebut krisis. Malah salah satu aktivitas ekspansi ekonomi nggak disebut krisis. Tapi pas flu Spanyol, semua wabah kena, krisis, ekonomi mati. Baru dikatakan krisis. Tapi gini nggak? Apa? Setelah krisis, sekarang sudah krisis, waktunya menjarah, gitu nggak sih? Waduh. Kalau kata yang berseragama itu harus sudah terjadi dari 18 April. Menurut kajian 18 April berapa? Yang diduga mau menjerah se-Jawa itu loh. Jawa. Oh iya itu. Itu mah seperti di film-film Bang. Film apaan? Baru tahu sekarang saya kalau lambang A tuh perlu punya blueprint jangka panjang. Bisa gitu ya. Gimana nih personel baru nih harus rada disuruh ngomong nih Mas Puan. Gimana Mas tanggapannya terhadap kondisi saat ini? Ya sebenarnya yang saya lihat ya, sebenarnya masyarakat tuh masih mencoba untuk mendenial, menyangka lah bahwa situasi masih seperti pada keadaan biasa. Namun karena pemerintah pada awalnya kurang tanggap lah dalam respon situasi corona,
Jadi selanjutnya si masyarakat tuh menganggap pemerintah tidak pertamanya, tapi sekarang menuntut serius. Jadi si masyarakat sendiri melihat adanya kontradiksi lah dari tindakan pemerintah, sehingga kepada tahapan berikutnya si masyarakat menerima kebijakan pemerintah. Oh, ini mah bukan salah saya, salah pemerintah dulu yang kurang sigap. Prinsip lah. Jadi ada anggapan ya orang gini ya gara-gara kebijakan mana yang pertama lambat lah, begitu. Jadi adanya kesan seperti itulah. Setiap hari di luar sana begitu. Iya, soalnya dari awal kan kayak virus ini bisa disembuhkan sama kunyit, jahe, nggak bisa di wilayah tropis nggak bisa masuk. Terus birokrasinya ribet kalau di Indonesia, virus nggak bisa masuk, gitulah. Itu kan cerminan dari para itu disebutnya pejabat publik yang harusnya yang menjadi common publik kan, berarti karena dia jadi pejabat publik. Jadi tapi ngomong-ngomong, gimana? Saya ada salah satu orang yang setelah berita informasi virusnya menyebar nih, termasuk salah satu orang yang semakin banyak mengonsumsi jeruk nipis. Dengar pernah sedikit parno juga jadi. Dengar pernah mimpiin virus ini ya? Wah, cuma bukan sekali 2 kali. Jangan-jangan ini adalah tanda bahwa virus ini. Serius, tapi ketika informasinya udah cukup menyebar, awal-awal sebenarnya kan informasi yang diberitakan bahwa terkait virus ini ya COVID-19 tidak ada pemberitaan yang cukup meyakinkan lah. Seolah-olah tenang gitu kan. Tapi di satu sisi ketika pemberitaannya memberitakan supaya masyarakat tetap tenang, jumlah angka yang terinfeksi semakin banyak. Jadi bingung juga harus kayak gimana. Maka dari itu semakin banyak mengonsumsi jeruk nipis. Mantap. Sekarang kalau kemimpiin mah udah nggak terhitung lah, beberapa kali kemimpiin juga. Apalagi virus mimpi gak punya uang ya. Ya betul. Itu sebenarnya virus yang cuma selama ini alam bawah sadar. Iya, virus alam bawah sadar itu mah. Jadi udah organik aja itu menempel pada setiap manusia. Kecuali yang internet global. Kira-kira emang mimpinya sebelum corona? Sebelum corona? Kalau sebelum corona tuh itu mah bisa disebut sebagai wangsit atau bahaya. Oh, berarti pas ongoing lah. Iya. Ongoing karena langsung ke dalam mimpi. Iya, lagi rame-rame corona, tiba-tiba doi sakit sendirian di kontrakan dengan gejala yang sama, anjing gimana gak kinap tuh makanya. Otomatis aja langsung karantina dalam otomatis kamar. Diisolasi di dalam kamar. Saya kira terus setelah itu teh balik karena parno takut corona balik langsung. Belum ke kontrakan lagi sampai sekarang. Asli. Ya, itulah sedikit dampak yang sebenarnya mengerikan. Jadi disadari atau tidak cukup mengganggu kepada aktivitas keseharian. Asli, bro. Ya. Soalnya kan konsumsi masyarakat sekarang kan informasi terlalu ini, ketika bahasannya cuman terkait jumlah yang meninggal, yang terinfeksi, dengan disampaikan oleh jubir dari pemerintah, yang suaranya mungkin sekarang mungkin
masyarakat sudah apa namanya? Sudah menganggap angin lalu. membentuk iya bukan ketakutan sendiri ketika mendengar suara Bapak itu. Oh iya. Soalnya sekarang lagi rame nih tagar Indonesia terserah nih. Ya. Di Twitter lagi trending nih kayak udahlah bebas kalian mau pada mau ngeluarin kebijakan apa mau bodoh amat. Kayak dikasih tahu dah. Nggak tahu nih siapa yang bisikin ke RI 1 nih, Mas Buan barangkali sebagai ring keberapa mungkin ring berapa? Tahu. Ring tinju. Tapi denger mah gimana? Ya. Denger teman mah kalau ada setiap RI 1 yang di sekitar beberapa meter lah, ratusan meter, itu sinyal alat telekomunikasi ini mulai lenyap gitu kata teman mah. Jadi ya saya juga kurang tahu sih. Oh iya. Iya, bisa diterima. Mulai kerasa gitu ya, mulai kerasa sinyalnya. Alat telekomunikasi udah gak bisa masuk gitu. Susah itu. Itu harus pakai bisikan ya. Nggak bisa lagi pakai. Tidak bisa pakai alat komunikasi itu. Iya emang pandemi ini sangat-sangat berpengaruh buat, gak tahu sih ya, buat kita yang masih pelajar mungkin terpengaruhnya aktivitas belajar mengajar. Tapi buat yang sudah mencari kerja, mencari nafkah dan segala macam itu pasti efeknya sangat-sangat kerasa. Ya buat kita pelajar mungkin buat teman-teman yang akhirnya pendanaan kuliahnya karena orang tuanya ikut terdampak, jadi ya buat lanjut studinya jadi terkendala juga, bayar UKT dan segala macam itu juga jadi kendala. Sampai ada ya salah satu senior kita lah yang jadi dosen juga menggalang donasi, menggalang bantuan buat mahasiswa-mahasiswanya yang nggak bisa bayar uang semesteran dan segala macam. Yang cukup terganggu dari sisi ekonomi gitu ya karena dampak dari COVID-19 ini. Masalahnya kan orang tuanya yang kena gitu. Dan dia biasanya bayar kuliah pakai duit ya hasil dari nafkah dari orang tuanya. Tapi karena pandemi ya studinya jadi terganggu. Jadi sedikit di Mas Buan tolong bisikin lah itu Pak Menteri gimana atau rektor supaya ada kebijakan yang membantu di tengah-tengah krisis pandemi ini. Kalau dari kebijakan yang sebenarnya bisa langsung strict kepada orang-orang yang terdampak gitu ya. Iya. Yang langsung real terasa gitu sebenarnya. Bantuan kebijakan berupa bantuan lah atau apapun itu. Bantuan apapun itu. Ya yang paling konkret ya keringanan biaya kuliah. Itu kan ngurangi beban lah setidaknya dikala sekarang kan situasinya semua bertahan hidup ya, survive. Sektor ketahanan pangan yang selama ini dipandang sebelah mata akhirnya terasa juga. Tiba-tiba harus disuruh menanam dan membuka sawah. Tiba-tiba merubah beton menjadi sawah, yang asalnya merubah sawah menjadi beton, balik lagi. Oh enggak, beton nggak pernah dirubah jadi sawah, Mang. Oh nggak pernah ya? Nggak pernah, lahan gambut sekarang. Oh lahan gambut, iya. Sudah terbukti waktu dulu gagal dijalankan, sekarang mencoba untuk dijalankan lagi, terbaik. Beton tetaplah beton ya. Beton nggak pernah. Kalau beton ditanami ini hidroponik. Ya. Tapi ada yang menarik sebenarnya dari situasi kondisi sekarang gitu ya. Di satu sisi sebenarnya nggak tahu kalau masyarakat secara umum, tapi saya secara pribadi ngerasanya di satu sisi butuh informasi yang valid terkait kondisi situasi sekarang gitu ya, COVID. Jadi karena awal-awal pemberitaannya tidak cukup bisa dipegang gitu. Di satu sisi
yang di tingkat pusat bicara A, di tingkat daerah bicara B, banyak kebijakan-kebijakan yang jelas kayak kontradiktif lah gitu ya. Nah, di satu sisi butuh informasi berita yang emang benar-benar valid bisa dipegang, tapi di satu sisi ketika emang informasinya itu valid dan diberitakan, ada ketakutan yang emang ketakutan yang jadi masuk ke alam bawah sadar gitu. Ya. Nah, gimana tuh kira-kira ya? Gimana, Mas Buan? Ada tanggapan? Jadi di satu sisi minta untuk ada pemberitaan yang valid, tapi ketika emang pemberitaan berbicara data gitu ya, data validnya emang udah diinformasikan, diberitakan, justru jadi semakin hari semakin merasa takut gitu. Anxiety, apa namanya? Ketakutan tersendiri karena mungkin media-media sekarang emang mungkin kesusahan mencari berita lain selain COVID, ya, selain PSBB, selain vaksin. Itu bukan dikendalikan sama elit global, Mas Buan? Elit global, aduh, sebenarnya bisa sih sebenarnya elit global, cuman panjang sih itu. Itu kita mungkin nanti kita diskusikan di episode selanjutnya tentang elit global. Elit global, karena panjang mungkin pembahasannya. Itu, aduh, mungkin perlu undang juga itu, Mas Ajay. Siapa? Mengundang siapa? Mengundang siapa? Itu yang suka ini. Siapa? Mas Opik. Oh, Mas Opik. Oh, ya, mungkin. Nanti kita undang Pak Kang Opik ya, sebagai aktivis peduli COVID yang selalu memberitakan bagaimana pemerintah harusnya menanggulangi pandemi ini. Kalau sebenarnya mengikuti beritanya gitu ya yang dilakukan sama Mas Opik. Jadi sebelum berbicara Mas Opik, Mas Opik ini adalah salah satu teman kita di kampus yang setelah informasi terkait COVID ini beredar, cukup concern gitu ya di sana ya, melihat banyaknya masyarakat yang kurang aware gitu ya. Kurang aware. Jadi kan dari awal kayak social distancing, terus penggunaan masker, mencegah untuk adanya penularan gitulah ya, mencegah persebarannya semakin meluas. Nah, Mas Opik ini adalah salah satu orang yang cukup concern di sana, jadi sempat dia ngeprint flyer isinya berupa informasi-informasi untuk ditempel di titik strategis yang bisa dijangkau sama masyarakat gitu ya. Iya. Ya ntar lah. Ditambah sebenarnya Mas Opik ini, nggak tahu Ketang, jadi salah satu yang tertarik sama elit global gitu, bukan Mas Buan? Iya. Ntar kita undang berarti ya. Salah satu yang sering mensuarakan. Sering mensuarakan elit global. Mensuarakan penyebab dari COVID ini, ya itu, Cina. Ada irisannya dengan elit global gitu. Iya. Saya juga bingung juga ini kapan tiba-tiba elit global menjadi bahasan-bahasan sekarang gitu, dari mana ya? Awalnya gitu. Awalnya gimana bisa ke elit global? Mulai beririsan sama elit global. Ya mungkin karena COVID ini emang pertamanya kan di Wuhan. Ya. Tiongkok. Ya. Mungkin Mas Opik ini melihat karena kemunculan virus ini awalnya memang rada-rada kurang jelas lah, clear di mana mulainya, dari mana asalnya awalnya, mungkin ya Mas Opik mungkin kesana mungkin. Oh iya. Tapi ntar lah di episode khusus gitu ya kita coba ngobrol-ngobrol juga sama Mas Opik. Menanggapi yang tadi terkait dengan sumber informasi, tapi di sisi lain ada
kepanikan yang mungkin bakal diterima warga, justru menurut orang nih sumber informasi itu yang paling penting sebenarnya. Informasi itu harus seterbuka mungkin dari otoritas, tapi nggak cuma ngasih informasi. Ada tindakan yang diambil dari otoritas untuk menanggulangi atau mensiasati informasi yang terbuka tadi. Jadi kalau cuma ngasih tahu COVID-19 ini berbahaya, terus angka kematian berapa, tapi nggak ada, tapi misalnya nggak ada peningkatan tes, nggak ada kebijakan yang diambil, nggak ada sistem yang diambil dan segala macam, ya pasti panik. Sama kayak informasinya ditutup, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Tapi pas ditanya kenapa informasinya ditutup, takut warga panik. Nah, itu jauh lebih berbahaya. Menurut Aing. Ketika warga panik menanyakan arah kebijakan yang diambil. Nah, jadi iya gitu. Jadi, tapi sebenarnya berarti kepanikan terkait informasi yang valid itu mah wajar sebenarnya. Wajar. Itu ada siapa cara kerja emang yang sudah seharusnya kayak gitu. Ada dokter syaraf gitu yang ngomong. Ada di Twitter, Dokter Yu bilang kalau kita diberi informasi yang bahaya atau yang gitu, kita pasti panik. Pasti itu mah. Jadi nggak bisa dihindari, itu emang respon kita terhadap informasi. Tapi setelah panik itu ada step, akhirnya jadi was-was, waspada, siaga. Karena informasi yang diberikan ada ada tindak lanjut lah dan segala macam. Kayak Singapura misalnya, itu kan, atau enggak Vietnam lah. Vietnam menarik. Walaupun ya kita bisa bilang ya itu sumber informasinya terpusat, otoriter dan segala macam, tapi tak bisa dilepas juga penanggulangan COVID-nya lumayan berhasil gitu. Cukup efektif gitu ya. Cukup efektif. Kalau nggak Jerman yang liganya sekarang udah mulai tadi. lihat signal Iduna Park tapi kosong, anjing, aneh bisa. Sepi. Kena sanksi penonton katanya. Sanksi penonton? Ya, gara-gara kan sering ada flare, jadi nggak ada penonton. Disanksi. Ya enggak lah, gara-gara pandemi. Iya, ada penonton. Ada flare. Aneh bisa. Tadi mungkin dari sisi informasi satu gitu ya. Cuma yang dirasakan secara pribadi gitu. Iya, pandangan pribadi dan yang dirasakan gitu. Terasa itu mah benar-benar terasa gitu. Tiba-tiba rajin cuci tangan. Iya, itu mah jelas. Berjemur. Itu normal yang baru. Iya. Nah, jangan-jangan efek rumah kaca sudah memprediksi. Sudah membaca hal ini ya. Albumnya kan rilis sebelum mini albumnya sebelum corona. Bulan apa? Februari ya? Iya, Februarian. Iya, awal tahun lah. Emang Mas Holil yang baru. Emang Mas Holil sangat visioner. Atau Mas Holil udah ditelepon sama Elite Global. Jadi dia terinspirasi bikin lagunya. Bikinlah albumnya. Gitu. Normal yang baru. Iya sih, banyak banget normal yang baru sekarang, kayak belajar di rumah. Iya. Kayak ya kita sekarang harusnya ini rekaman di studio kita dikontrakan, tapi lewat daring akhirnya recording from home. Jadi selain yang tadi terkait informasi, saya pribadi juga melihat sebenarnya sekarang itu masyarakat sudah ada pada tahap yang waktu awal-awal tuh pemberitaan informasi ya COVID, seolah-olah banyaknya kayak yang bodo amat gitu ya. Kayak yang bodo amat lah, udah apalah gitu, angin lalu aja. Tapi setelah informasi
terutama terkait kematian, berarti ya kematiannya semakin tinggi. Mulai banyak orang yang aware gitu. Nah di sanalah muncul kebijakan-kebijakan kan, kayak work from home, terus sekolah diliburkan segala rupa lah. Di rumah aja. Di rumah aja. Hashtag di rumah aja itu mulai banyak setelah, kalau nggak salah, setelah angka kematiannya semakin tinggi tuh, bisa diakses sama masyarakat luas. Nah, tapi saya ngelihatnya sekarang itu masyarakat sudah ada pada tahap yang awal-awal menganggap info dulu, terus ada kebijakan yang di rumah aja. Nah, sekarang tuh udah setelah itu. Jadi udah kayak, ya kalau yang tadi mah Indonesia terserah gitu. Ya. Jadi udah kayak gak bisa kita terus-terusan kerja di rumah lagi. Tapi apakah gitu atau gimana sih sebenarnya? Oke. Mungkin sebelum kita tutup, karena ini sebenarnya pokok temanya kita pengen mencoba mengaktifkan imajinasi kita. Ya. Mungkin kalau dilihat dari pendapat-pendapat ahli, terus kata WHO, kayak virus ini nggak bisa hilang dan segala macam. Terus ya nggak mungkin beres nih virus, Pak. Katanya sih harus nunggu vaksin, tapi nggak tahu ya. Dari WHO katanya ya nggak bisa hilang. Kita harus berdampingan hidup dengan virus ini. Nah, banyak yang bilang juga kayak kita nggak mungkin kembali lagi ke kondisi dunia semula sebelum ada virus ini, karena virusnya bakal terus ada. Nah, menurut Mas Buan dan Mang Ais nih, kira-kira bagaimana nih dunia pasca pandemi ini? Imajinasi aja, kita menghayalkan dunia pasca ini mau di berbagai sektor. Ini ada kutipan menarik dari, nggak tahu akun parodinya, nggak tahu akun beneran, Slavoj Zizek ya, yang baru nulis buku Pandemik. Oh iya. Katanya ada 3 krisis sekarang, medikal, ekonomik, sama mental. Tuh, menurut teman-teman gimana nih? Sekarang kayak udah new normal, atau dari gagasan ekonomi, mungkin nanti menarik untuk kita bahas, ada gagasan yang sedang mencuat sekarang, narasi wacana di ekonomi politik, misal gagasan universal basic income. Nanti mungkin bisa jadi episode tersendiri untuk kita bahas. Nah, sekarang aja dulu deh, gimana sih menurut Mais atau Puan dunia pasca pandemi ini sesuai dengan imajinasi masing-masing? Atau teman-teman di rumah juga pengen mencoba membayangkan dunia pasca pandemi ini gimana? Boleh juga nanti menyertakan di kolom komentar di IG kita, Dayu Press, @DayuDayuPress. Mengimajinasikan aja gitu ya. Karena dibilang ahli jelas bukan. Dibilang pengamat jelas bukan juga. Jelas. Ini mah siapa? Tukang gitu ngalamun. Itu. Kita mencoba ngalamun kumaha lamun di bahasa Indonesia Sundakeun bedanya lain lamun imajinasi tuh. Ngalamun ya, mengaktifkan imajinasi. Daya imajinasi bisa. Oke. Ngalamun jeung ngahuleung mah. Nyalah, ngulang tarik. Kumaha coba untuk merespon aja gitu ya, karena terdampak juga gitu kan. Nah, ya. Sebenarnya tadi yang pertama dilihat itu tadi yang masyarakat tuh ada pada awal-awal tuh ada pada tahap yang menganggap virus ini angin lalu aja gitu. Tapi setelah bisa diakses tuh informasinya semakin mudah untuk diakses. Gak semakin mudah sih, maksudnya bisa untuk diakses, mulai aware, dan itu kebijakan-kebijakan mulai keluar juga yang sebenarnya kebijakan-kebijakannya hanya untuk mencegah supaya tidak menyebar gitu ya penyakitnya, virusnya. Jadi stay di rumah aja mulai. Nah tapi sekarang kelihatannya justru udah nggak pada tahap itu, karena banyak yang ngomong kan kayak ya saya mah di luar mati, di rumah juga mati. Nah daripada malah ada berita ini
yang sekeluarga bunuh diri. Karena ungkapannya itu karena kalau dia tertekan secara ekonomi nih, kalau dia nggak bisa membiayai keluarganya, dia menanggung dosa. Ungkapannya gitu ya kalau nggak salah dengar. Makanya bunuh diri aja gitu. Keluarga. Solidaritas gitu. Nah, berarti ini benar ya? Itu benar. Medical, ekonomi, mental. Jadi medical, ekonomi, mental ya gitu. Waduh. Karena tadi itu takut menanggung dosa, udah bunuh diri aja gitu. Jadi di rumah mati ya di luar juga mati. Iya sih. Kasarnya gitu ya, gitu. Nah sekarang justru melihatnya banyak sudah nggak pada tahap yang semuanya ikut di rumah aja gitu. Karena semakin tertekan juga dari sisi ekonomi kan. Dari sisi ekonomi jelas tertekan gitu yang gimana ngerjain apa nih? Banyak yang terpotong gitu pekerjaan segala rupa banyak. Terus dari sisi mental jelas mungkin ya yang biasanya sehari-hari aktivitas di luar terus yang tiba-tiba di rumah. Jadi sebulan diam di rumah, seminggu diam di rumah, bisa kayak gimana gitu. Gak ada kerjaan. Padahal waktu ada enggak sih itu mah pribadi. Waktu ada kerjaan, gak mau ada kerjaan. Waktu gak ada kerjaan, cari kerjaan. Itu pribadi itu mah. Nah, ngelihatnya udah ada pada tahap, bukan tahap sih, ngelihatnya ada di kondisi seperti itu gitu sekarang. Nah, yang menarik itu dari sisi umum gitu ya, masyarakat secara umum. Jadi apakah akan kondisinya dari sisi masyarakat gitu akan kepada bentuk kebiasaan yang baru, nggak tahu juga karena emang udah balik lagi kayak kondisi biasa aja gitu, mulai banyak yang beraktivitas di luar kayak biasa. Cuman yang membedakannya dari sisi regulasi kelengkapan mungkin itu aja ya. Regulasi mah ya regulasi jelas. Mungkin secara personalnya jadi dari sisi perlengkapan gitu, banyak yang pakai masker segala rupa. Itu. Tapi dari yang menarik dari sisi bukan ahli ya, tapi sempat baca dari sisi ekonomi. Jadi kayak sebenarnya yang memungkinkan untuk sekarang itu bisa salahnya, tapi dia bukan ahli ya. Jadi dari hasil mendengar dan membaca aja gitu nih, meskipun gak banyak banget mendengar dan membacanya. Dari sisi ekonomi sebenarnya udah menunggu untuk grafiknya naik terus nih. Naik lagi. Ya, ketika grafiknya udah paling puncak, dia kan pasti akan turun tuh. Nah, justru yang ditunggu itu adalah rebound dari sana. Oke. Reboundnya, yang jadi ini tuh reboundnya itu loh. Jadi emang gimana ya? Emang yang kuliahnya reboundnya itu intinya. Oke. Dari Mas Puan mungkin gimana nih membayangkan dunia pasca pandemi? Melihat dari sektor ekonomi dulu ya. Kan virus ini kan menyerang manusia. Segala faktor produksi, distribusi, dan faktor yang lain di sektor ekonomi kan intinya kan manusia. Nah, ini mah pikiran radikalnya aja ya. Gimana kalau untuk menyelamatkan ekonomi kita, ekonomi global, para pengambil kebijakan mulai memikirkan menggantikan manusia dengan robot. Oke. Artificial intelligence juga ya? Iya. Akan sangat efektif. Mas Wan cukup imajinatif ternyata. Bukan cukup, sangat imajinatif ternyata. Terus gimana? Memang biar proses produksinya terus jalan, jadi tidak terganggu gitu ya? Iya. Robot. Tapi mungkin itu masih jauh lah. Tidak semuanya bisa digantikan oleh robot. Ya, faktor seperti pangan ya mungkin di negara yang udah maju sebagian besar sudah menerapkan dengan robot ya. Tapi di Indonesia dengan
ya situasi seperti sekarang masih jauh lah untuk menuju ke hal tadi. Kemudian ini masih di sektor ekonomi. Gimana? Ketika masyarakat dilarang untuk bertemu, berkerumun di dalam aktivitas profesinya. Nah, sekarang masyarakat mulai cenderung untuk melihat kepada profesi yang dari COVID mulai dicoba misalkan yang sebelumnya tidak pernah mengunggah video di YouTube, sekarang mulai membuat konten-konten. Nah, mungkin arah ekonominya sekarang ekonomi digital, real ekonomi digital. Oke. Transaksi misalkan, semua digital. Ya, yang sebelumnya tukang ojek. Ya. Dan yang pekerjaan yang lain, ya mungkin arahnya mulai ke sana. Oke. Bisa. Terus medical. Nah, medical nih menarik nih. Sekarang kita sudah mulai tahu lah gimana keterbatasan kita dalam fasilitas sama anggaran yang bisa dibandingkan kesehatan ini bukan prioritas utama kita. Ya. Jadi dampaknya baru kelihatan sekarang. Dampaknya baru kerasa pas krisis ya. Iya. Ternyata yang menjadi tonggak lah. Tonggaknya ternyata bukan dari infrastruktur. Infrastruktur, ya, keamanan. Gitu, keamanan. Harusnya gitu. Kesehatan masuk dalam sektor keamanan juga ya sebenarnya. Ya. National security juga soalnya kalau lagi krisis gini, kalau kesehatan bagian integral harusnya. Ya, bagian integral. Tidak bisa dipisah-pisahkan gitu saja. Menarik sih. Kemudian di bidang mental, wah ini benar-benar harus benar-benar pemerintah harus bahasanya piawai lah piawai atau pintar-pintarnya lah dalam mengurusi mental masyarakat di bidang kesehatan. Seperti mungkin pemerintah tidak bisa secara langsung per kepala ya mungkin. Ya. Tapi pemerintah bisa dapat menggunakan media-media media mainstream seperti televisi, radio, internet supaya menjaga harapan lah, optimisme masyarakat di dalam menanggulangi pandemi ini. Jadi bisa nge-influence masyarakat ya kalau kebijakannya tepat, sasaran buat masyarakat. Tenang lah ini, jadi kayak kata tenang masyarakat, kita dapat menanggulangi pandemi ini dengan kebijakan ini gitu. Kayaknya sengaja sih mental ini harus dibikin krisis. Soalnya biar revolusi mental.
Biar ada periode sebelumnya, itu periode sebelumnya. Biar ada revolusi mental, jadi mentalnya harus krisis dulu. Mentalnya. Kalau dari Aik sih apa ya? Gimana? Ngomongin the new normal nih, karena yang paling ya sekarang krisis gak bisa lepas dari terganggunya aktivitas ekonomi ya. Iya. Otomatis relasi bisnis lah ya. Iya. Orang bayangin nanti bakal di kontrak kerja atau di kontrak kerjasama, jadi ada pengecualian gitu. Hal ini tidak akan atau ada apa ya jaminan kalau ada krisis kerjasama tidak dibatalkan atau gimana. Anjing, baik Sokra. Dan sekarang banyak yang putus kontrak kan? Iya. Itu bakal jadi apa etika baru dalam berrelasi bisnis lah. Iya. Terus asuransi pasti ada produk. Iya. Kalau krisis gimana? Pasti kira. Iya. Benar. Sekarang kan nggak ada ya, nggak tahu ada nggak? Nggak ada. Misalnya ntar kalau krisis, terus meninggal gara-gara krisis, misalnya dapat apa namanya kalau uang cair itu? Polis? Bukan klaim, dapat klaim. Oh, klaim. Nah, gitu. Itu sih. Terus kalau bidang lainnya apa ya? Nah, udah mulai rame nih tadi kayak di Twitter juga bioskop mobil kan? Iya. Car movie kan, jadi bioskop mobil. Nah, orang ngebayangin lagi kan nanti kehidupan tetap berlangsung ya karena kata presiden kita harus berdampingan hidup berdamai. Orang ngebayangin nonton konser metal. Mosing coy. Itu kan sebenarnya udah jalan kan? Mosingnya yang kayak distancing. Iya itu kan udah jalan sebenarnya kayak yang di luar. Jadi konsernya tetap jalan, cuman yang audiens yang menontonnya itu ada di dalam mobil. Ya di spot masing-masing. Jadi kayak spot masing-masing di dalam mobil. Iya itu. Udah jalan. Tadi juga selebrasinya Dortmund anjing physical distancing. Asli mana kudu ningali. Kebayang. Bakal jadi normal. Selebrasinya physical distancing emang mau nyeleding eta teu beunang gitu. Selebrasi dilarang lebih main. Koneng jaraknya 5 meter. Asli ya. Eta sih terus dilarang berudah. Apa ya aktivitas belajar mengajar ya kita jadi sekarang kayak gini ya teman-teman yang sidang dan yang lulus yang sidang semuanya udah jadi terbiasa sekarang sidang online terus wisuda online segala macam kayak udah jadi new kind of normality anjing normalitas yang mulai sekarang diterima gitu yang dulu anjing naon. Baheula lama kan kayak misalnya Mas Opik lagi nih. Mas Opik kan kuliah online lah di salah satu universitas lain. Kan kayak anjing naonan kuliah online. Kuliah mah datang ke kampus diajar. Ayeuna bro, aduh. Oh anjing Karasa, bray. Jadi emang kalau mau belajar kuliah online itu harus belajar sistemnya ke universitas tertutup. Gak boleh iklan. Tapi ini ada yang menarik loh deh. Jadi teman mau sempat nulis terkait industri musik gitu ya di tengah pandemi. Yang sebenarnya cukup tidak bisa dibayangkan. Kayak sebenarnya kalau yang industri yang udah besar gitu ya, kayak untuk kayak distribusi rekaman, saya tahu sih tapi ya udah membayangkan aja. Kayak distribusi rekaman kan sebenarnya udah bisa berjalan, itu mah emang udah kayak biasa aja gitu ya. Tapi kan kayak kalau untuk kayak event ya band-band yang sebenarnya apa hidupnya itu dari gigs kecil. Festival. Nah, yang gitu kan sebenarnya showcase. Dibilang pandemi akan jadi seperti apa gitu. Iya. Sulit untuk terbayangkan di sananya kalau yang industri yang udah besar ya
Itu mah udah kayaknya juga udah punya aja gitu. Yang udah punya nama tinggal promo atau konser gitu. Online gitu-gitu ya. Ya, tapi untuk yang seperti kecil, ini iya untuk yang kriu. Ya, yang gitu lumayan sulit. Kayak misalnya ada band teman Klub Rakyat, nama bandnya. Cukup kebingungan. Kayak kenal bandnya. Iya, cukup kebingungan mau gimana gitu ya. Hidupnya dari sana. Panggung-panggung kecil, iya. Hidup dari panggung-panggung kecil, terus ada situasi kondisi yang kayak gini. Ya, cukup pelik. Mutar otak. Jadi emang dunia pasca corona ini bakal sangat mengejutkan dan mungkin bakal jadi normal yang baru bagi kita semua. Intinya semoga kita bisa survive di tengah masa pandemi ini. Mungkin terakhir sebelum kita tutup buat para pendengar, jangan lupa kalau teman-teman suka sama acara ini, nggak suka juga nggak apa-apa, bisa follow media sosial kami di Instagram @dayudayupress SC2 dengan ini segmen BCT AJG, produksian dari Departemen Penerangan Ciseke Utara. Terakhir sebelum ditutup mungkin untuk biar ada rekomendasi untuk para pendengar, barangkali kita bisa share kira-kira satu lagu deh dari masing-masing dari kita, kira-kira rekomendasi satu lagu dan kenapa ngerekomendasiin lagu itu. Sok lah, dari siapa dulu? Dari Puan mungkin? Dari saya. Gimana Mas Puan? Untuk rekomendasi lagunya memilih Muse Survival. Kenapa Muse Survival? Sesuai tema? Ya, sesuai tema. Konteksnya survive di tengah pandemi. Asik, mantap. Itu. Kontekstual sekali ya? Kontekstual, mencari yang sekonteks. Oke. Dari Mang Ais mungkin? Apa ya rekomendasi? Mungkin yang satu tema sama situasi kondisi sekarang mungkin nggak ada ya. Tapi yang ini menjadi dampak lah gitu ya. Karena ada situasi kayak gini, jadi semakin banyak kondisi untuk diem di rumah gitu sendiri. Yeah. Jadi butuh sesuatu, dengerin lagu-lagunya, lagu-lagu yang mendukung untuk gitulah. Namun gitu-gitu ya. Ada dua. Yang dua nggak apa ya? Nggak apa-apa. Yang pertama ada Klub Rakyat. Asli. Kepala Bantuan. Itu belum bisa didengarkan, bro. Yang bisa segera. Segera. Itu udah segera. Kok saya tahu ya? Itu segera. Itu udah segera bisa didengarkan. Klub Rakyat judulnya Bala Bantuan. Yang kedua jauh tuh alirannya beda. Di Restoran judulnya. Dari siapa? Biasa nyanyiin sama Ari Reda. Okay. Ya. Di restoran dari Ari Reda. Tapi lagu siapanya nggak tahu, cuman biasa dinyanyiin sama Ari Reda. Gitu. Oke. Mungkin itu tadi ada Muse Survival sama Klub Rakyat, Bala Bantuan, terus ada di mana tadi? Di restoran dari Ari Reda. Bisa teman-teman dengarkan. Jadi rekomendasi mungkin kalau dari saya mungkin lagu apa ya? Mungkin yang band lama tapi ini baru bukan rilis sih, baru keluar di Spotify, bisa didengerin secara digital. Mungkin karena kita sekarang hidup di keadaan yang di luar jalur normal lagi dari sebelumnya, jadi butuh spirit untuk bisa bertahan hidup di luar jalur itu. Lagu dari Be Quiet, judulnya Major Dismantle dari album Age of Dinosaur. Oke. Menarik juga biar menjadi, tadi kan udah dari New Survival pop lah, terus masuk ke raga mellow Ari Reda dengan petikan gitarnya yang ciamik.
langsung ditendang sama Be Quiet supaya kita bisa berlari Ya, untuk survive di restoran. Restoran. Puncaknya untuk menjarah di klub rakyat Bala Bantuan. Gitu aja mungkin buat teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih udah setia mendengarkan segmen dari Departemen Penerangan CSKI Utara yang dengan podcast bernama BCT AJG. Terima kasih Mas Puan. Siap. Mang Ais. Siap. Stay safe. Bertemu lagi bersama kita di episode berikutnya. Jangan lupa juga dengerin podcast Departemen Penerangan CSKI Utara yang lainnya. Ada hewan-hewan berbicara. Bisa didengarkan. Hewan-hewan bersuara bisa didengerin juga di platform podcast yang tersedia. Cek aja di Instagramnya @dayu_press S-nya 2. Press. Follow juga boleh, like juga boleh, share juga boleh. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa makan. Jangan lupa walaupun teman-teman tidak percaya dengan virus ini, gunakan protokol kesehatan. Nah, ya benar. Yang penting mah sehat, karena sehat mah yang penting sehat. Protokol kesehatan mah nggak ada virus juga, protokol kesehatan mah harus ya. Harus ya, benar. Apalagi sehat mah nggak situasional lah. Ya gitulah ya. Sampai berjumpa lagi. Selamat berpuasa bagi yang melaksanakan puasa. See you next time.